sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Maka jangan sampai kita memasuki di bulan suci Ramadan tapi kita tidak punya persiapan. Memang belum terlambat, kita tinggal menghitung hari. Hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tinggal 5 hari lagi. Nah, maka waktu 5 hari ini kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di mukadimah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, semuanya sudah hafal. Tapi ini adalah bahan muhasabah untuk introspeksi kita masing-masing, termasuk saya, agar puasa yang kita laksanakan nanti senantiasa sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi manakala kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka harus puasa. Ya, apa puasa? Puasanya seperti apa? Yaitu puasanya seperti orang-orang yang terdahulu tadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang sebelum kita, orang-orang para nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya juga melaksanakan puasa. Jadi puasa yang kita laksanakan adalah puasa mengikuti para nabi yang terdahulu, jangan semau sendiri. Maka ada hadis yang menerangkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia laksanakan. Artinya puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Padahal tujuan daripada puasa itu adalah untuk menjabat derajat orang-orang yang bertakwa. Tapi ternyata dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak didasari dengan panggilan Allah, bahwa Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Berarti ini ada panggilan Allah, panggilan sayang Allah, bahwasanya kita diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sehingga sempurna menjadi orang yang bertakwa. Maka manfaatkan puasa besok hari, nanti insya Allah hari Rabu ataupun hari Kamis, persiapkan secara keilmuannya bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaku beriman maka dia terpanggil untuk melaksanakan perintah ini. Maka bagaimana biar puasa kita ini sesuai dengan para pendahulu kita? Bagaimana puasa kita ini sesuai dengan harapan Allah, yakni mendapatkan ampunan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita, yakni man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena didasari dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, yakni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tujuan puasa ini untuk
menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Jadi manakala kita sudah puasa Ramadan sudah lewat, tapi dosa kita ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipertanyakan puasanya. Berarti puasanya tidak didasari dengan keimanan, puasanya tidak didasari dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ada itu sekalian, manakala kita puasanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, maka didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, pun juga kita harus bisa menjaga dari hal-hal yang menghilangkan pahala daripada puasa. Ya, adik-adik sekalian, apa saja yang membatalkan puasa? Coba. Makan membatalkan nggak? Minum? Muntah? Muntah batal nggak? Muntah kalau disengaja berarti batal. Contoh misalkan adik-adik mainan pakai pensil dimasukin ke tenggorokan bikin muntah, itu jadi puasanya batal. Ya, kadang-kadang minum obat ya dimasukkan ke dubur, itu juga batal. Jadi adik-adikku sekalian harus menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menjaga jangan sampai makan, jangan sampai minum, ya, jangan sampai lubang-lubang kita kemasukan air, ya harus dijaga, itu namanya puasa. Makanya puasa itu menjaga, ya harus dijaga benar-benar adik-adikku sekolah. Pun juga harus menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita nanti kalau nggak dijaga, kita tidak akan mendapatkan pahala. Kayak contohnya lagi puasa bohong, ya bohong ini akan membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya batal, tapi kita nggak mendapatkan pahala puasa. Terus ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang atau hibah, ya lagi puasa ngomongin orang, ya kadang-kadang lewat HP juga bisa, ya ketik ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin keburukan orang atau hibah, ataupun namimah, adu domba, mengadu-ngadu orang lain, ya misalkan antar teman dia tuh diomongin si anu begini, si ini begini, sehingga mereka berantem, itu juga akan membatalkan pahala daripada puasanya. Ya, adik-adik sekalian, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang gak bermanfaat. Kayak contohnya misalkan kata orang bahwa puasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, mentang-mentang tidurnya ibadah, seharian tidur terus, ya seharian tidur terus, nah itu bukan berarti tidurnya ibadah, itu berarti melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka itu pun bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, kalau tidurnya hanya sekedar istirahat karena habis baca Quran, habis kerja, ya kan, habis sekolah tidur sebentar, ya itu namanya tidurnya ibadah. Tapi kalau seharian tidur, maka justru itu bukan dikatakan ibadah, tapi itu melakukan perbuatan yang sia-sia, maka bisa membatalkan pahala daripada puasa kita. Maka adik-adikku sekalian, kita persiapkan, mumpung masih ada kesempatan pada hari lagi, ya adik-adik sekalian harus berlatih, ya harus dilatih, harus dipahami mana nih yang membatalkan puasa, mana nih yang membatalkan pahalanya orang yang berpuasa, sehingga nanti manakala masuk ke bulan suci Ramadan, kita sudah siap untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan puasa malamnya, melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih. Maka salat tarawih pun banyak sekali keutamaan di tiap-tiap malamnya, ya sama kayak puasa. Dengan salat tarawih pun kita akan diampuni dosa-dosanya. Dari satu paket puasa dan qiyamul lail. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, sholat tarawih
pada malam hari, ya, iman didasari dengan iman wa hisaban, dan mengharapkan ridho, mengharapkan pahala balasan dari Allah, lahu, maka Allah akan ampuni dia ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada sekalian, paginya puasa, malamnya tarawih dan tadarus. Manfaatkan bulan suci Ramadan untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan suci Ramadan adalah bulan panen pahala, bulan penuh berkah, rahmah dan ampunan, sehingga kita akan kembali nanti setelah puasa menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, yakni manusia yang bertakwa. Kita akan bisa lihat nanti setelah puasa. Kalau puasa kita benar, maka tentunya ibadah-ibadahnya nanti setelah bulan suci Ramadan, di bulan Syawal nanti insya Allah akan senantiasa istiqomah, bahkan bertambah. Ngajinya akan terus rajin, ngajinya akan terus semangat, tetap semangat, sehingga tidak males-malesan, ya. Maka persiapkan dari sekarang, dan nanti memasuki bulan suci Ramadan kita akan bisa memaksimalkan untuk mengisi di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ibadah. Demikian adik-adikku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan muhasabah bagi diri kita masing-masing, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Allah senantiasa umur yang panjang kepada kita, sehingga bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk bersiap pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khusus pada diri pribadi saya, umumnya kepada hadirin sekalian.